Hai, salam sehat kulit. My skin health is my priority. Saya Yuda, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada sesi ini, kita akan melihat sebuah ilustrasi kasus di mana ada seorang pasien, anak laki-laki berusia 13 tahun, datang ke tempat praktek dengan keluhan gatal-gatal di sekitar sela-sela jari tangannya, ketiak, sekitar pusarnya, dan sekitar alat kelaminnya, dan bokongnya juga. Nah, pada saat datang ke tempat praktek ini, anak tersebut dihantarkan oleh ibunya. Bagaimana kelanjutannya? Kita lihat bersama. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Dr. Muda Yuda. Saya bertugas praktek hari ini. Dokter masih muda ya, Dok? Iya, masih muda. Mukanya agak tua, boros emang. Iya. Di sini dengan Ibu siapa? Saya Dila, dokter. Ibu Dila. Ini siapa nih? Ini anak saya, Mofik namanya. Oh, Mofi. Mama saya, Dok. Oh, mama saya. Papanya mana? Papanya lagi kerja, Dokter. Oh, kerja apa? Pahlawan katanya sih, Dok. Oh, kok pahlawan? Iya, Pahlawan dia apa? suka nganter-nganterin makanan buat orang-orang deh, Dok. Waduh, sungguh mulia ya. Sebut aja Bujut gitu. Oh, Oh, itu Gojek. nama lainnya mah nanti nggak tahu Namanya katanya Gojek, pahlawan. Dok. Oh iya, baik-baik. Ya, ini Mofik, nama panjangnya siapa? Ibrahim Taufik. Wih, Ibrahim Mofik. Ntar dulu depannya ada lagi, Dokter. Apa? Muhammad. Muhammad Ibrahim Mofik. Kayak nama pemain bola, suka nonton bola? Enggak, kayak nama Nabi Muhammad, Dokter. Oh, Nabi Muhammad, iya. Usianya berapa, Mofik? 13 tahun nih, Mai. 13 tahun, dokter. Ya, 13 tahun. Ini yang mau konsultasi namanya apa? Ini Mofik, dokter, katanya gatal-gatal ya. Oh, gatal-gatal. Gatal, Dok. Iya. Gatalnya di mana aja, Mofik? Ada di sela-sela jari, Dokter. Oh, sela-sela jari Di tangan. ketek juga ada, Dok. Di mana lagi sih, Mak, kemarin aku mulai? Kemarin katanya dia gatal di daerah pantat, terus daerah pusar sama Pusar. di kelamin gitu, dokter, katanya Oh, di gatal. selangkangan, Dok, di selangkangan. Oh iya, iya. Dekat situ lah, Dok. Ya, udah dari kapan nih, Mofik? Berapa lama ya, Dok? Lupa. Dan dari kapan ya? Dari 2 minggu? Dua Ini minggu. 2 mingguan. 2 minggu, 3 minggu lah, Dok. Oh, 2 minggu, 3 minggu. Gatal bukan, Dok? Gatel ya. Ya, itu gatalnya kayak gimana, Mofik? Apakah tertusuk-tusuk atau ada rasa kadang-kadang panas, perih gitu gimana? Gatal lah pokoknya, Dok. Saya bingung dulu gimana Oh, gatalnya. gatel ya. Hmm. Gatelnya ini Mofik lagi sekolah kan ya? Ganggu nggak gatelnya? Kebetulan kan lagi sekolah online, Dokter. Oh, sekolah online ya, Iya. online school. Jadi kalau saya lagi madep laptop, gatal kan nggak enak, Dok. Tapi Oh, kemarin dia ngeluhnya sampai ganggu tidur tuh loh, dok. Jadi Oh. tengah malam garuk-garuk, kebangun, tidurnya nggak enak gitu. sampai ganggu tidurnya ya. Iya. Hmm. Ya, Mofik ini misalin ya, dari skala 1 sampai 10. 1 itu gatel, 10 itu gatel banget. Dia Mofik rasain selama seminggu kemarin itu gimana? Kata Bu Guru tuh 8 tuh angka bagus, Dokter. Jadi 8. Oh, 8 tadi. Iya. Kemudian ini gatelnya nih sepanjang hari atau siang hari atau gimana? Dia gatal sih, tapi pas malam tuh gatal banget, Dok. Oh, malam gatel banget. Malam gatal banget. Sampai kadang-kadang bangunin mama, nggak bisa tidur akunya. Oh iya, baik. Berarti yang berat saat malam hari ya. Hmm. Kemudian ada nggak yang bikin gatelnya berkurang atau mungkin sempat pakai obat untuk ngurangin? Apa ya, paling kalau gatal kan kalau kena anget-anget gitu enak, Dok, ya. Saya biasa kasih minyak tawon ada di rumah. Saya borehin minyak tawon aja sih, dok, di rumah nggak Boleh saya nggak sih, beli Dok, sebenarnya? obat apa lagi. Ya, tergantung penyakitnya ya. Gitu. Jadi nggak semua penyakit bisa kita kasih dengan minyak goreng. Oh, gitu. Ya, terus pas dikasihin apa minyak apa namanya? Minyak tawon itu Minyak kan tawon yang ya. Minyak tawon itu coklat-coklat berkurang tuh. nggak gatalnya? Ya lumayan sih, Dok, jadi bisa tidur gitu. Mungkin Bisa. supaya jadi saya nggak kepikiran kan, karena Iya. udah kena minyak udah sembuh. Oh, Betul, kayaknya. iya. Baik. Itu sebenarnya masih gatal sih, Dok. Masih gatel ya. Hmm. Iya. Kemudian ini selain gatel-gatel ada keluhan lain nggak? Paling itu lah, Dok, di gatal-gatal itu bentol-bentol tuh, Dok. Oh, ada bentol-bentolnya. Nah, Kayak ada merah-merah gitu. Oh iya. Kemudian tadi sempat cerita di sekitar alat kelaminnya itu ada juga bentol-bentol. Iya, sama, dok, kayak yang di jari-jarinya Mirip itu. lah, Dok, mirip. Oh. Ya, sama itu keluhan merah, bentol, gatal. Oh iya, baik-baik. Iya. Kemudian ini apa ada keluhan demam gitu atau kayak pembesaran? Kayak pembesaran nggak ada. Enggak sih, nggak ada. Ada, iya.
Ini terus Movik sempat main keluar mungkin sama teman nggak pakai sandal? Enggak, dok, saya ikutin anjuran pemerintah, dokter. Oh, apa tuh anjuran pemerintah? Di rumah aja. Oh, di rumah aja. Kata Sule juga di rumah aja, dok. Oh, di rumah aja ya. Saya nonton net TV. Oh iya. Nggak saya kasih keluar deh dok, biarin aja. Oh iya, baik. Terus ini selain itu apa Movik pernah mungkin kena cairan-cairan kimia atau digigit serangga atau mungkin sempat minum obat-obatan? Nggak sih ya Movik ya? Saya nggak nyuci juga, dok. Oh, Saya nggak yang nyuci. Yang nyuci mama saya. Oh iya. Ngapa-ngapain sih? Gue tangguh ya. Jangan ngapa-ngapain misalnya aja deh. Iya. Saya main game, dok. Oh, main game ya. Iya. Kemudian ini Movik pertama kalinya atau sebelumnya pernah kayak gini Movik? Nggak pernah, dok. Ini baru nih. Ini baru pertama kali ya. Oh iya. Terus Bu Movik pas kecil itu dia ada riwayat alergi nggak atau asma atau mungkin Oh, pagi-pagi suka meler-meler Enggak. atau cuaca dingin gitu? Nggak ada asma, nggak ada. Nggak ada ya. Alergi. Alergi obat makanan nggak ada. Nggak ya? ada. Alergi diserang. Oke baik. Kemudian ini Bu di keluarganya apakah Movik aja atau ada yang lain Bu? Kakakku juga gini. Sama saya sih kayaknya ada mulai bentol-bentol juga merah-merah di daerah payudara. Sama kakaknya juga ada dia, sama kayak Movik. Oh kakaknya ada. Kakaknya Movik siapa namanya? Namanya Edu. Oh Edu. Kak Edu masih sekolah. Masih sekolah, dokter, di pesantren. Saya Oh. taruh pesantren dulu. Oh terus dia di pesantren atau sekarang lagi di rumah atau gimana? Baru pulang Nah. gara corona ini dia dipulangin dari pesantrennya. Oh iya. Berarti sebelumnya di pesantren, kakaknya terus pindah ke Pulang. rumah. Oh iya baik. Karena di rumah kan. Di rumah kan. Oh iya baik. Lalu selain itu selama di rumah Kak Edu sama Movik tidurnya barengan atau Satu gimana? kamar, Satu dok. kamar. Satu Kan kamar. di rumah kamarnya cuma 2. Oh. Mama sama papa. Aku sama Kak Edu, dong. Oh iya baik. Saya di kamar mandi tidurnya. Oh iya, pinter Movik. Terus ini suka tukeran baju atau handuk gitu? Iya, Handuk. lumayan ada sering. Kurang anduk sih sering banget. Handuk. Saya Berebutan suka ya. lupa bawa handuk. Hmm. Nanti manggil deh, Kak Edu bawain dong handuknya. Dikasih Oh. handuk ke dia gitu, Oh dok. iya sih. Heeh. Iya. Terus ini kalau tadi berarti yang ngeluhin kayak gini kan Movik, kakaknya Movik. Sama saya sih mulai ada gatal. Terus kalau papanya kena juga. Kalau papa sih nggak ada keluhan, Oh, saya baik. belum ada Baik, iya. mengeluh apa-apa. Oh iya. Di rumah ada orang lain lagi, pembantu? Oh atau- enggak, kita aja Kita membantu diri kita sendiri, dok. Oh iya, pintar. Bagus. Kemudian ini kalau sekarang Movik sekolah. Sekolah online, dok. Libur. Movik ada pernah ini sempat sebelumnya ke pantai atau Saya nggak suka ke Enggak pantai. sih. Saya anak mall, dok. anak mall? Jalan-jalan di mall ya. Hmm. Ibu kok di rumah Movik suka rajin pakai sandal atau enggak? Di rumah kalau nggak main ya enggak dong, kalau Enggak ya? main keluar baru pakai sendal. Oh pakai sandal. Oh, Itu wajib ibu ingat. Iyalah harus lah, Oh. kotor nanti dia tuh. Kadang pakai sepatu, dok. Oh. Tergantung mana-mana aja yang yang ada dia di mau. depan rumah. Oh iya. Yang Baik. penting harus pakai alas kaki. Oh iya baik. Ya. Baik ibu, dari wawancara yang udah saya lakuin ini, saya perlu untuk meriksa bu bagaimana apa tadi bentol-bentolnya bisa saja di tangan, seluruh badannya. Oke. Ya mungkin nanti pas pemeriksaan agak tidak nyaman, tapi saya periksa nanti didampingi ibu ya. Baik. Saya mau diapain, dok? Diapain aja Iya. tuh periksanya itu dok. Iya, jadi nanti saya buka baju, buka celana. Semuanya, dok? Iya, betul. Maksudnya karena Pak dokter perlu tahu dari atas sampai bawah, dari depan dan belakang, apakah ada nggak lagi keluhan-keluhan yang lainnya, apakah ada bentuk-bentuk yang ada. Iya, oke. Ya, Movik bersedia? Bersedia. Ibunya bersedia? Iya, Oke. baik. Dari pemeriksaan fisik, status present, tanda-tanda vital, status generalis, pasien dalam batas normal. Pada status dermatologis, efloresensinya di regio digitimanus, aksila, umbilicus, penis, skrotum, dan area gluteus. Dijumpai papil erythematous multiple
berdiameter 0,2 sampai 0,5 cm dengan distribusi diskret dan tampak pula erosi bekas garukan. Ya, mari silakan duduk. Ya, Ibu. Jadi gimana dok? jadi setelah saya tadi wawancara, habis itu kemudian saya habis periksa dari badannya Movik. Jadi yang Movik sedang alami sekarang itu nama penyakitnya skabies. Pernah dengar nggak? Temannya rabies pasti dah. Oh bukan, beda. Oke. Iya, Namanya. jadi penyakit skabies ini disebabkan sama tungau atau parasit yang namanya Salpope scabiei varian hominis. Wah, ribet namanya. Jadi sederhananya tungaunya ini hidup di spray, selimut ataupun bantal yang jarang dicuci. Ini kutu dong. Kutu. Beda, iya mirip-mirip tapi ini namanya tungau. Itu kasur ya dok. Mungkin bisa seperti itu. Tapi dia tuh bisa ada di sofa, bisa ada di selimut, bisa ada di semuanya. Bagian di lantai juga bisa gitu. Nah, dan dia ini biasanya menyerang pada orang yang hidupnya berkelompok. Entah mereka hidupnya di asrama atau pesantren. Nah, kemungkinan besar sumbernya ini dari kakaknya Movik, Kak Edu, yang tadi dari pesantren kan, terus kemudian menularkan. Nah, jadi penularannya itu bisa secara kontak langsung, kulit dengan kulit. Tadi Movik cerita tidur barengan kan dengan Kak Edu, ataupun dengan tidak kontak tidak langsung. Jadi misalkan Kak Edu pakai barang, terus Moviknya juga pakai barang itu. Misalkan apa, handuk, pakaian, itu yang ditukar-tukar itu bisa juga untuk menularkan. Begitu. Nah, untuk terkait penyakitnya ini ada obatnya. Bisa sembuh tidak? Bisa sembuh. Nah, nama obatnya itu pakai salep kulit, namanya permetrin. Bukan minyak dok, bukan minyak. Bukan, salep kulit. Nanti tak resepin di apotek. Nah, Pakainya gimana tuh dok? Nah, pakainya itu ada beberapa cara-caranya. Yang pertama, sebelum pakainya itu, Movik mandi dulu dengan air hangat, pakai sabun, habis itu bersih, habis itu dikeringkan semua badannya. Habis itu pakai dari leher, badan, sampai seluruh kaki semua, tangan juga semuanya. Meskipun nggak ada yang gatel. Iya, semua daerahnya itu harus, kecuali daerah wajah. Dan nanti kalau udah pakai salepnya, itu usahakan tangannya sampai menyentuh mata ataupun mulut ya, karena sangat berbahaya. Dan juga nanti kalau pada cewek, nanti salepnya ini nggak boleh kena lubang vagina, sama nanti nggak boleh kena saluran kencingnya. Tapi di sekitar alat kelaminnya itu boleh. Nah, kemudian salepnya ini wajib dipakai 8 sampai 10 jam. Nah, jadi supaya nggak mengganggu pas pagi hari, bisa dipakai salepnya itu mulai dari malam hari. Jadi pas mau tidur bisa mandi dulu, salepnya dipakai, diusap semua 8 sampai 10 jam. Ini wajib ya Bu ya. Biasanya tidurnya nggak pakai baju dok. Oh, pakai baju tetap. Nah, Nah kan nempel-nempel di iya benar, agak sedikit nggak nyaman. Bahkan kadang-kadang ada beberapa orang merasakan gatal pada saat pakainya, nggak nyaman. panas ya dok. Iya, beberapa ada yang merasakan efek samping, tapi kalau yang 1-2 jam, habis itu biasanya efek sampingnya nggak terlalu. Berarti sehari sekali aja pakainya dok? Iya, Malam hari? malam hari. Paginya bangun tidur, itu bisa pakai air, disiram bersih. Kayak mandi biasa? Kayak mandi bilas biasa, ya? bilas. Saya menanya, di rumah nggak ada bayi di bawah 2 bulan kan? Nggak ada. Oh nggak ada, oh ya baik. Nah nanti obatnya ini nggak hanya dipakai sama Movik, tapi dipakai juga oleh sama Ibu Dila dan kakaknya Kak Edu, dan juga bapaknya juga wajib diobatin. Tapi bapaknya kan nggak ada keluhan dok? Nggak ada. Iya. Karena nggak gatal. Benar Ibu. Jadi tungaunya ini dia itu pada saat menginfeksi kita, dia itu gejalanya baru muncul 4-6 minggu kemudian. Tapi pada beberapa orang tungaunya itu sudah ada, tapi gejalanya tidak muncul. Tapi tungaunya itu sudah ada. Nah, jadi kita tuh sebut bapak itu namanya carrier. Gitu. Nah, supaya pengobatannya efektif, sama kita berantas total tungaunya ini dan telur-telurnya, jadi satu keluarga itu wajib diobatin.
Tapi Bu, tidak cukup dengan obat salep ini. Ada lagi yang harus dilakuin, dan ini wajib Bu dilakuin. Apa itu dok? Ya, tadi kan kita sudah bersihin tungaunya di seluruh badan kita. Nah sekarang di lingkungan di sekitar rumah kita, barang-barangnya itu juga wajib dibersihkan dari tungau. Yang pertama Bu, spray, selimut, bantal, semua baju itu direndam di air panas. Wajib Bu ya, direndam di air panas atau dijemur di bawah sinar matahari. Sabunnya ada sabun khusus dok? Sabunnya bisa apa aja, sabun pembersih. Tapi yang penting direndam dalam air. Kalau panas. bisa air mendidih Bu, direndamnya. Karena bisa tungaunya itu baru mati di atas sekitar suhu 100 sampai 130 derajat baru meninggal tungaunya. Nah kemudian nggak cukup hanya itu aja Bu, kasurnya Ibu, sofanya Ibu, karpet di rumah itu harus dijemur di bawah sinar matahari. Jadi supaya tungaunya itu mati. Di vakum aja nggak bisa dok? Nggak bisa. Jadi Beli Harus baru, dijemur. kalau beli baru boleh dok. aduh, coba nanti tanya papanya. Ini kasih baru. Boleh. Kalau mau beli baru boleh. Tapi tidak cukup hanya di vakum, tapi harus di bawah sinar matahari. Oh gitu. Karena sinar matahari punya kemampuan untuk bunuh si tungaunya itu. Berarti Iya. nggak boleh. Ada jam-jamnya nggak dok untuk jemurnya dok? Jamnya boleh. Jamnya sekitar jam 11 ataupun jam 12. Di mana dia lagi puncak-puncaknya sinarnya panas-panasnya matahari. Tapi jangan terlalu lama juga Bu, supaya tidak rusak nanti barang-barang di sofa-sofa. Nah terus kemudian sekarang Bu ya, satu anggota keluarga dan seluruhnya nggak boleh pakai handuk baju yang sama, harus pisah ya. Dan sekarang tidurnya pun harus pisah dengan kakaknya, ibu juga dengan. Jadi untuk sementara, untuk sekarang dalam pengobatan ini seminggu atau 2 minggu itu dipisah dulu ya. Jadi dan tidak boleh ada yang bersamaan dulu. Boleh. Beda kamar, Beda 4 kamar. Iya. Kebetulan saya punya ada yang villa kalau mau. boleh ya? Saya lihat kalau Boleh dong. ya untuk rekomendasi. Ya. Terus yang terakhir Bu, lingkungannya Ibu, lantai-lantainya Ibu itu juga harus dibersihkan semuanya. Ya, itu aja sih. Dan nanti salepnya harus dengan resep saya ya, nggak boleh sembarangan dipakai. Oh berarti saya nggak boleh beli sendiri Nggak gitu? boleh. Kalau habis dok, Nah, kalau habis jadi pakainya itu hanya sekali. oh sekali aja. Dok. Sampai sekali. kapan itu pakai itu dok? Sekali. Nah, kemudian bisa diulang sekali lagi 7 hari kemudian. Jadi setelah 7 hari, seminggu atau 2 minggu Ibu lihat masih ada gatal atau enggak. Kalau masih ada gatal, ulangi lagi dengan cara pakai yang itu. Yang sebelum saya ceritakan seluruh badan, nggak boleh kena mata, nggak boleh kena mulut, dan nggak boleh kena lubang vagina dan apa saluran kencing. Tapi di luar. Nah, Kalau nggak ada gatal berarti sekali aja dok. iya cukup sekali saja. Nggak perlu diulang kalau ada keluhan lagi baru perlu diulang. Dan cukup 2 kali saja. Kalau seandainya masih ada keluhan, Ibu segera ke tempat saya. Ada obat minum yang perlu atau cukup Enggak itu ada. aja? Enggak ada. Saya nanti juga mungkin kalau seandainya pas gatal banget atau pas nyeri banget kayaknya, karena kita tujuan utama itu memberantas semuanya Bu. Jadi setelah pakai itu bisa tidak langsung hilang gatal-gatalnya. Bisa kita tunggu waktu seminggu sampai 2 minggu kemudian. Jadi kita biarkan obatnya secara efektif. Gitu aja. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Nggak ada Ibu. Cukup sih dokter. Baik ya, terima kasih. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di WA saya, biasa bisa langsung menjawab. Ya Oke, baik, dokter. terima kasih. Thank you, Ya, dok. Ibu. Mari. Thank you, dok. Ya, demikian ilustrasi kasus yang telah kita lihat bersama. Jadi setelah melalui wawancara medis dan pemeriksaan fisik, pasien tersebut menderita penyakit skabies, suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit atau tungau Sarcoptes cabeae varian hominis. Jadi pada saat dia menginfeksi, nanti dia akan dalam kulit, kemudian dia akan membuat terowongan, dan di sana dalam terowongan itu dia meninggalkan telur-telurnya. Kemudian telurnya itu akan menjadi larva, nimfa, dan akhirnya di tungau dewasa. Nah, penumpukan produk-produk dari tungau ini nanti akan direspon oleh imunitas atau pertahanan tubuh. Nah, respon tersebut itulah nanti yang akan menimbulkan gejala-gejala yang dialami seperti kita lihat pada pasien tersebut. Nah, bagaimana tata laksananya? Seperti kita lihat tadi,
kita harus memberikan salep kulit, dan tidak cukup hanya itu saja. Salep kulitnya tidak hanya pada pasien tersebut, tapi seluruh anggota keluarga juga harus diobatin. Apakah cukup dengan itu saja? Tidak. Kebersihan diri sendiri, kebersihan anggota keluarga, barang-barang yang digunakan, dan lingkungan di sekitar rumah juga patut menjadi perhatian. Ingat, di dalam kulit yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Salam sehat kulit. My skin health is my priority.